Bersiaplah untuk membuka potensi penuh mikrokontroler STM32, segala sesuatu yang perlu kamu ketahui dari tingkat pemula hingga ahli, serta popularitasnya di sistem industri. Langsung saja kita kupas bersama-sama. Selamat datang kembali di channel Elektro Game Tech. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai mikrokontroler STM32 yang relevansinya bagi pemula di bidang mikrokontroler. Selain itu ada berbagai macam seri untuk modul STM32 ini, seperti STM32F0, STM32F1, dan lain-lain. Untuk itu mari kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas mengenai dasarnya. Struktur dasar dari mikrokontroler STM32 ini terdiri dari beberapa komponen utama yang mendukung berbagai fungsi dan operasi. Yang pertama ada CPU. Mikrokontroler STM32 menggunakan inti prosesor Cortex-M dari ARM. Cortex-M adalah serangkaian inti prosesor yang dioptimalkan untuk aplikasi mikrokontroler dengan fokus pada efisiensi daya dan area. Yang kedua ada memori. Untuk memori ini dibagi menjadi dua, ada flash memory, digunakan untuk menyimpan program aplikasi firmware dan konfigurasi. SRAM atau Static Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses atau variabel yang digunakan dalam program. Yang ketiga ada peripheral. Ada 5 peripheral yang bisa kita ketahui di modul ini. Pertama, GPIO atau General Purpose Input Output digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat eksternal melalui input dan output digital. Kedua, ADC atau Analog to Digital Converter untuk mengubah sinyal analog menjadi digital. Ketiga, timer dan counter untuk menghitung waktu, delay, atau untuk keperluan time base. Keempat, UART, SPI, I2C. Digunakan untuk komunikasi serial dengan perangkat eksternal atau sensor. Kelima, PWMM atau Pulse Width Modulation untuk menghasilkan sinyal PWMM yang digunakan untuk kontrol motor dan banyak aplikasi lainnya. Struktur dasar ini memungkinkan mikrokontroler STM32 untuk melakukan berbagai fungsi yang diperlukan dalam aplikasi tertanam atau embedded, seperti kontrol perangkat, komunikasi, dan pemrosesan data dalam waktu nyata. Perbedaan seri STM32 dapat mempengaruhi jumlah dan jenis peripheral yang tersedia serta kapasitas memori dan kecepatan prosesor. Maka dari itu selanjutnya kita bahas perbedaan tiap seri untuk mikrokontroler STM32 ini. Yang pertama ada seri STM32F0. Menggunakan inti prosesor Cortex M0 atau M0 Plus yang cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan daya rendah dan performa yang cukup. Yang kedua ada STM32F1, menggunakan Cortex M3, sering digunakan untuk aplikasi yang memerlukan kinerja yang lebih tinggi daripada M0, tetapi masih mempertahankan kebutuhan akan konsumsi daya yang rendah. Ketiga ada STM32F3. Menggunakan Cortex M4 dengan VPU atau Floating Point Unit, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan perhitungan matematika kompleks atau pengolahan sinyal. Keempat ada STM32F4, juga menggunakan Cortex M4 dengan OFPU, tetapi dengan clock speed yang lebih tinggi dan fitur-fitur yang lebih canggih untuk aplikasi dengan kinerja tinggi. Kelima ada STM32F7. Memiliki inti prosesor Cortex M7 yang menawarkan performa yang lebih tinggi, termasuk FPU dan DSP atau Digital Signal Processing yang kuat untuk aplikasi multimedia dan industri. Keenam ada STM32L0 atau L1 atau L4. Seri ini ditujukan untuk aplikasi dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Menggunakan Cortex M0 atau M4 dengan mode tidur yang sangat efisien dan fitur-fitur tambahan untuk menghemat daya. Itu tadi adalah perbedaan dari tiap-tiap seri mikrokontroler STM32 beserta kinerjanya. Untuk harga dan ketersediaan mikrokontroler ini dapat bervariasi tergantung pada seri dan modelnya.
Seri dengan fitur dan performa yang lebih tinggi cenderung memiliki biaya yang lebih tinggi. Maka dari itu pemilihan seri STM32 yang tepat tergantung pada aplikasi spesifik kalian dengan mempertimbangkan persyaratan performa, konsumsi daya, fitur, dan biaya yang diperlukan untuk proyek atau produk yang sedang dikembangkan. Selanjutnya, setelah kita bahas dasar-dasarnya, bagaimana sih kita pengembangan lebih lanjut untuk idenya atau Integrated Development Environment? Mari kita bahas lagi satu persatu. Pengembangan perangkat lunak untuk mikrokontroler STM32 biasanya dilakukan menggunakan Integrated Development Environment atau bisa disingkat EDA, yang menyediakan berbagai alat untuk menulis kode, mengelola proyek, serta mengompilasi dan mengunggah program ke mikrokontroler. EDA yang paling umum digunakan untuk pengembangan STM32 adalah STM32 Cube ID dan Keil Microvision. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui perbedaan dari kedua aplikasi tersebut. Pertama ada STM32 Cube IDE. STM32 Cube IDE adalah IDE resmi dari ST Microelectronics yang dirancang khusus untuk pengembangan dengan mikrokontroler STM32. Untuk beberapa fitur utamanya ada integrasi Cube MS, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan kode konfigurasi secara otomatis berdasarkan konfigurasi perangkat keras yang dipilih dengan STM32 Cube MS. Kedua ada pemrograman dan debugging, mendukung pemrograman dan debugging menggunakan debug prop seperti ST-Link atau G-Link. Ketiga ada editor kode, menyediakan editor kode dengan fitur seperti penyorotan sintaks, auto-completion, dan navigasi kode yang memudahkan pengembangan. Keempat ada dukungan untuk STM32 Peripheral, menyediakan akses mudah ke berbagai peripheral yang tersedia pada mikrokontroler STM32. Terakhir ada integrasi dengan STM32 Cube Library, memfasilitasi integrasi dengan STM32 Cube Middleware dan Driver Library. Tadi adalah beberapa fitur utama untuk STM32 Cube EDA. Selanjutnya adalah Keil Microvision. Keil Microvision adalah EDA yang populer untuk pengembangan mikrokontroler ARM, termasuk mikrokontroler STM32. Fitur utama dari Keil Vision meliputi editor dan debugger, memiliki editor kode yang kuat dengan dukungan untuk auto-completion, penyorotan sintaks, dan navigasi kode. Selanjutnya ada simulator, memungkinkan pengguna untuk menjalankan dan menguji kode tanpa perlu perangkat keras fisik. Terakhir ada peripheral viewer, menyediakan tampilan peripheral yang terintegrasi untuk mempermudah konfigurasi dan penggunaan peripheral. Pemilihan EDA tergantung pada preferensi pribadi, kebutuhan proyek, dan ketersediaan fitur yang diinginkan. STM32 Cube EDA merupakan pilihan yang populer karena integrasinya yang erat dengan perangkat lunak dan perangkat keras dari ST Microelectronics. Sementara Keil Microvision juga tetap menjadi pilihan bagi banyak pengembang berkat fungsionalitas dan dukungan yang luas untuk berbagai platform mikrokontroler ARM. Setelah kita bahas tadi dari dasar, seri, kinerja, dan pengembangan perangkat lunak IDE-nya, maka akan terpikirkan sebuah contoh proyek yang menggunakan mikrokontroler STM32 ini. Kira-kira seperti apa contohnya? Langsung saja kita lihat. Untuk contoh di sini ada sebuah judul proyek sistem monitoring lingkungan dengan STM32. Untuk seri STM32 yang digunakan adalah STM32F4 series. Untuk kinerja yang tinggi dan kemampuan DSP atau Digital Signal Processing untuk pemrosesan data sensor yang kompleks. Untuk manfaat dan aplikasi dari proyek tersebut adalah yang pertama monitoring lingkungan, cocok untuk aplikasi di industri pertanian, pengawasan gedung, atau laboratorium. Kedua, pemantauan kualitas udara, penting untuk aplikasi di dalam ruangan atau area terkontaminasi. Ketiga, sistem pemantauan perawatan, memungkinkan pemeliharaan yang lebih efisien dengan memantau kondisi lingkungan secara terus-menerus. Proyek ini menyoroti kemampuan STM32 dalam menangani berbagai sensor dan komunikasi.
serta fleksibilitas dalam mengembangkan solusi aplikasi yang canggih untuk sistem industri. Ada lagi contoh proyek sistem kontrol otomatis dengan STM32 untuk mengontrol dan memantau proses fisik atau perangkat tertentu. Sistem ini akan menerima input dari sensor-sensor, melakukan pengolahan data, dan memberikan output berdasarkan logika kontrol yang ditetapkan. Untuk seri STM32 yang digunakan adalah STM32F7 series untuk performa tinggi dan dukungan DSP yang diperlukan untuk pengolahan data real-time. Untuk manfaat dan aplikasi dari proyek tersebut adalah yang pertama otomasi industri. Cocok untuk aplikasi di dalam pabrik atau fasilitas produksi untuk mengontrol dan mengelola proses produksi secara otomatis. Kedua, kontrol perangkat medis dapat digunakan dalam peralatan medis untuk mengatur suhu, tekanan, atau parameter lainnya secara otomatis. Ketiga, sistem energi terbarukan untuk mengontrol penggunaan energi atau sistem manajemen baterai dalam aplikasi energi terbarukan. Proyek ini menunjukkan kemampuan STM32 dalam mengintegrasikan sensor-sensor yang berbeda, mengolah data real-time, dan mengontrol aktuator untuk aplikasi otomatisasi yang kompleks dan kritis. Hal ini mencerminkan keserbagunaan mikrokontroler STM32 dalam memenuhi berbagai kebutuhan sistem industri modern. Dan masih banyak lagi untuk contoh proyek yang menggunakan mikrokontroler STM32 ini dalam hal kemampuan dan keserbagunaannya. Materi ini biasanya dirancang untuk memberikan pemahaman yang kokoh kepada pemula dalam pengembangan dengan mikrokontroler STM32. Dari konsep dasar hingga penerapan praktis dalam proyek-proyek. Dengan demikian, praktik langsung dan pembelajaran berkelanjutan dengan modul STM32 bukan hanya tentang memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga tentang membangun fondasi pengetahuan yang kokoh, meningkatkan kemampuan problem solving, dan mempersiapkan diri untuk tantangan dan peluang di dunia industri yang dinamis dan berkembang pesat. Maka dari itu teruslah belajar dan menjelajah lebih banyak dunia elektronika dan mikrokontroler di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.